Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG Transformasi Kemenak batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuni Silistorini SPD dengan NIM 25010911367 merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Kemenak batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak batch 4 tahun 2025 di MI Mamboul Huda Sudimoro. Dengan mata pelajaran IPAS kelas 5, materi pokok bagaimana manusia hidup dan bertumbuh, topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Dengan model pembelajaran problem plus learning, berdiferensiasi dan terintegrasi deep learning dengan kurikulum berbasis cinta, HOTS, literasi, 4C, dan TIPEK. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaman, ihtiraman, kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Oke. Silahkan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Oke. Masih semangat hari ini? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau sudah, sarapan apa saja? Nasi. Apa? Nasi goreng, soto, apa lagi? Rawon ayam. Kalau sarapan kan kenyang, ya. Kalau tidak sarapan, apa yang kalian rasakan? Lapar.
Lapar. Terus lemas. Apa lagi? Sakit apa? Sakit perut. Oke. Ini nanti pertanyaan dan jawaban-jawaban ini akan merujuk kita ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, mengapa kita perlu makan dan minum? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan proses pencernaan makanan pada manusia secara runtuh. Dari apa? Dari mulut hingga anus. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan dan fungsinya serta memberi contoh pola makan yang sehat. Oke. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, apa yang terjadi pada gambar ini? Kira-kira kenapa? Kenapa? Tidak makan. Lemas. Ada yang tidur gini, ya, ngantuk, ngelentuk, lemas. Terus ini juga tidak fokus ke pelajaran. Kenapa? Kira-kira kenapa? Hah? Karena sakit, tidak makan, tidak sarapan, ya. Terus apa lagi? Ada yang lain? Sakit perut. Terus mungkin karena dia jajan sembarangan. Di sini ini ada anak yang lemas, tidak sarapan karena dia sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena dia sering jajan sembarangan. Nah, sekarang banyak anak yang sering jajan sembarangan dan jarang sarapan. Akibatnya mereka sakit perut dan mudah lelah atau mudah lemas. Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa kalau tidak sarapan kita bisa lemas, bisa lapar, bisa lelah? Kenapa? Karena tidak mempunyai energi. Ada lagi? Ada pendapat lain? Ada lagi? Nah, itu nanti semua jawaban-jawaban kalian itu akan kita bahas, akan kita cari jawabannya pada diskusi kelompok. Oke, sekarang silakan berdiri, kita bentuk kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan. Di sini kelompok 1. Ya, itu kelompok 2. Oke. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke. Ya, yang sini kelompok 1 ya, kelompok visual. Yang kedua ada kelompok auditori dan yang ketiga ada kelompok kinestetik. Nah, apa Bu nanti kelompoknya nanti bahas seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan sama Bu Yuni bahwa nanti kelompok kinestetik, kelompok apa ini? Kelompok apa? Visual ya akan menjelaskan tentang poster pencernaan, poster sistem pencernaan, dan yang auditori akan menjelaskan bagaimana sih sistem pencernaan manusia secara runtut pakai bahasa kalian sendiri. Dan yang ketiga ada kelompok kinestetik akan membuat pop up ya, pop up tentang sistem pencernaan. Lihat video pembelajaran. Silakan simak ya. Nah, silakan simak baik-baik. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 5, bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Anak-anak, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut terasa sakit, dan badan terasa lemas saat kita terlambat makan. Tubuh kita ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman,
terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Mengenal organ pencernaan manusia, kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk, kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian, makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera rasa pada lidah, sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga Sudah dicermati video tadi, kira-kira apa isi video itu, organ-organ sistem pencernaan itu terdiri dari apa saja, sudah dicatat, sudah dipahami? Sudah, oke. Bu Yuni akan membagikan LKPD, ya, kita akan diskusi kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, ini kelompok visual, ya ini. Terus ada kelompok 2, auditori. Nah, ada kelompok 3. Untuk kelompok 1 ini nanti kelompok visual, kalian membuat poster, ya. Oh iya, kardusnya. Nah, nih nanti kardusnya. Nah, yang kelompok 1 membuat poster tentang sistem pencernaan, silakan nanti dilem, ya. Terus nanti ditulis di sini apa saja organ-organ sistem pencernaan, oke? Oke. Yang kelompok 2 ini kelompok auditori, silakan bercerita bagaimana proses makanan itu dicerna atau masuk dari mulut hingga anus. Silakan ditulis yang kalian perhatikan di video tadi, ya, pakai bahasa sendiri. Yang kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik, ini ada pop up, ya, pop up card tentang pencernaan manusia, organ-organ pencernaan manusia. Silakan nanti digunting terus disesuaikan dengan gambar, ya, ini, nah, dilem. Terus nanti ini digunting dulu, ya, ini juga digunting gini, ya. Sudah, nanti tulis juga organ-organnya, fungsinya apa setiap organnya.
Oke, siap? Silahkan dikerjakan. Oke, sudah bersih semua? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, sudah rapi, kita akan presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan manusia. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi. Kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lambung menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Usus besar menyerap air dari sisa makanan sehingga merubah menjadi kotoran feses. Usus halus berfungsi mengerap nutrisi dari makanan yang mengubahnya menjadi energi. Anus feses akan disimpan sementara di rektum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Sudah selesai? Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ayo. Oh iya, Afra silakan. Nama saya Afra, saya jadi lebih paham bagaimana proses sistem pencernaan manusia. Oh gitu, oke baik. Kasih tepuk tangan untuk Afra. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Kita kasih tepuk jempol, oke? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, baik. Sekarang giliran kelompok 2. Sudah siap? Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok kami akan menjelaskan perjalanan makanan dalam tubuh manusia. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur agar lebih halus dan mudah ditelan. Kerongkongan. Setelah itu makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan menuju lambung melalui gerakan otot. Lambung. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan cairan lambung hingga berubah menjadi bubur makanan.
Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap oleh tubuh untuk menjadi sumber energi. Sisa makanan kemudian masuk ke usus besar. Di usus besar, air diserap sehingga sisa makanan menjadi lebih padat. Terakhir, sisa makanan diludahkan dari tubuh melalui anus sebagai feses. Dari penjelasan ini, kami menyimpulkan bahwa setiap organ pencernaan bekerja secara berurutan dan saling membantu agar tubuh tetap sehat. Oke, sudah ya. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi mungkin? Oh iya, silakan Aileen. Nama saya Aileen. Saya jadi mengerti cara mengelola makanan dari mulut sampai ke anus. Oke, baik. Terima kasih Aileen. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk jempol, nggih, untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Oke. Baik, sekarang giliran kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Mulut, tempat pertama kali makanan masuk dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi dan dibantu kelenjar ludah. Kerongkongan, membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Lambung, menghancurkan makanan sampai berbentuk bubur dengan enzim dan asam lambung. Usus halus, menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar, menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan sehingga berubah menjadi kotoran, feses. Anus, feses akan disimpan sementara di raktum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Oke, sudah selesai? Sudah. Ada kelompok lain yang mau menanggapi mungkin atau bertanya? Oke, silakan Krista, dikasih Krista. Nama saya Frista, saya jadi tahu apa saja organ pencernaan manusia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih semangat buat kita semua dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih semangat ya. Jadi kita sudah tahu dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita tahu bagaimana proses pencernaan manusia dari apa? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, kalian sudah tahu bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia itu. Oke, dan bagaimana menjaga pola makan hidup sehat. Oke, kali ini kita akan Bu Yuni akan membagikan soal asesmen, soal asesmen sumatif. Silakan dikerjakan. Ini disisihkan dulu, ini disisihkan C, ini disisihkan C. 5 pas. Ya, sudah. 5, ini diri ke sini nanti. Dibagi 5. Ini berapa? 10, 4 mau 5. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai semua? Sudah. Mari ketua kelas silakan mengumpulkan soalnya. Ayo. Oke. Oke. Oke, sudah selesai ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini kalian belajar tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, kesimpulannya yaitu sistem pencernaan itu sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi ya dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Lalu kita juga dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Ya, dari proses pencernaan mulai dari apa tadi? Mulut. Setelah itu dari mulut makanan dulu masuk ke dalam mulut, terus dikunyah pakai gigi, dibantu dengan lidah, terus air liur juga, terus masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan akan dibantu dengan gerakan peristaltik, ya, membantu menggerakkan atau mendorong makanan ke dalam, masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, apa yang terjadi dengan makanan? Makanannya akan dihancurkan oleh apa yang di dalam lambung? Enzim atau asam lambung. Nah, gunanya asam lambung itu untuk menghancurkan atau menjadikan makanan menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, terus masuk ke mana? Usus halus. Apa yang terjadi di dalam usus halus? Di dalam usus halus makanan itu diserap. Apa yang diserap? Makanan. Sari-sari makanan, nutrisinya. Misalkan wortel mengandung vitamin apa? Vitamin A. Nah, wortel itu mengandung vitamin A. Di dalam usus itu si usus akan menyerap vitamin A-nya. Ya. Vitamin A, mineralnya akan diserap. Nah, setelah diserap, ampasnya itu menuju ke mana? Usus besar. Nah, di dalam usus besar ini apalagi yang diserap? Air dan mineral. Airnya yang terkandung di dalam apa tadi? Sisa-sisa ampas tadi akan diserap. Ya, baru ampasnya akan keluar menuju anus. Terus jadi apa? Feses atau pup. Nah, itu ya. Jadi bagaimana Bu? Cara kita menjaga sistem organ pencernaan ini dengan apa? Makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Contohnya makan apa? Sayur, apalagi? Ikan, buah-buahan, apalagi? Roti itu apa? Karbohidrat, lemak, vitamin, terus apalagi? Serat. Nah, ya. Nah, itu cara kita dan kita menegaskan pentingnya menjaga pola makan sehat sebagai bentuk cinta kita atau rasa syukur kita kepada Allah dengan menjaga organ tubuh kita dengan sehat dan makan pola makan yang sehat. Bagus. Seperti itu ya. Sudah selesai ya pelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, dari kesimpulan yang kita simpulkan ini tadi ya, mari kita menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lambung kerongkongan, lambung usus halus, lanjut usus besar.
Sekarang silakan kalian memberi reaksi bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap. Silakan. Milih di sini ya. Silakan ambil satu. Wah, ternyata hari ini reaksinya kalian senang semua ya. Ya, terima kasih. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana aku tumbuh besar. Oke, minggu depan pelajaran IPAS tentang bagaimana aku tumbuh besar. Oke, terima kasih. Silahkan dirapikan dulu buku-bukunya, dimasukkan. Sudah rapi semua mejanya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Silakan ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanihi wardudahu ilayya inna hajati ilayhi walansanih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Buka tampilan aku.